Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tugas yang ke-7. Ada 5 soal. Biasanya kita membahas dari nomor 1, 2, 3, 4 baru nomor 5. Nah, ini saya mau membahas dari nomor 5 dulu. Kenapa? Karena nomor 1 terkait dengan nomor 5. Iya apa ya? Oke, nomor 5 itu adalah tentang rumus luas segitiga. Nah, apa yang kalian tahu tentang segitiga? Segitiga itu, kalau segitiganya macam ini. Ini segitiga juga ya, segitiga sebarang. Kalau segitiganya semacam ini. Coba, kalau segitiganya semacam itu. Ini segitiga A, sembarang. Segitiga yang B. Ini saya buat siku-siku. Segitiga siku-siku. Alasnya yang mana? Coba. Ayo. Alasnya yang tegak ini? Atau alasnya yang miring? Oke. Walaupun ini posisinya ada di atas, kita sebut ini sebagai alas. Kita sebut ini sebagai tinggi. Jika kalian masih ingat, rumus luas segitiga. Yang pertama untuk luas segitiga. Yang kalian tahu, ketika diketahui ada panjang alas dan tingginya. Segitiga. Rumusnya apa? Setengah dikali panjang alas dikali tinggi. Oke, ya, atau bisa saya tulis setengah A kali T. Alas kali tinggi. Oke, masih ingat ya, ini pelajaran kapan ini? Kita hanya mengingat. Yang kedua, bagaimana luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut apit? Jika dua sisinya dan satu sudut apitnya diketahui. Satu sudut apitnya diketahui. Oke. Dari mana rumusnya kita dapat? Saya buat segitiga sembarang. Oke. Katakanlah ini segitiga A, B, C. Ya, dua sisinya diketahui. Katakanlah yang saya ketahui adalah panjang C dan panjang B. Oke. Panjang sisi di hadapan sudut B, nah, saya beri nama sepanjang B. Panjang sisi di hadapan sudut C, saya beri nama sepanjang C. Sudut apitnya berarti di sini adalah yang diapit oleh sisi B dan sisi C, yaitu sudut A. Ini diketahui. Satu sudut apitnya. Lalu bagaimana rumusnya? Ingat, segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Katakanlah ini alasnya. Dia butuh apa? Dia butuh tinggi. Untuk menghitung luas kita butuh tinggi. Saya beri nama ini tinggi. Oke. Perhatikan segitiga A, B, C. Ini setelah kita buat tinggi, ini ada dua segitiga ya. Katakanlah di sini adalah D. Perhatikan segitiga A, D, C. Saya ambil garis tinggi ya, namanya garis tinggi itu pasti tegak lurus terhadap alas. Nah, saya mau cari misal T per sin A, T per sinus A sama, kan tadi sudut A-nya diketahui ya, berarti bisa saya tuliskan T per sinus A sama dengan B per sinus D. Ini sudutnya berapa derajat? 90 derajat. Ya. Sinus 90 derajat berapa? Pinter. Sinus 90 derajat itu 1, berarti T sama dengan B. Sinus A-nya saya pindah kali sin A per 1. Sehingga kita peroleh bahwa tingginya itu adalah B kali sinus A. Ya, kita peroleh
tingginya adalah B kali sinus A. Oke, kita peroleh. Padahal rumus luas segitiga tadi di nomor yang pertama dia adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Panjang alasnya di sini apa? Panjang alasnya adalah C. Panjang alas itu tidak selalu yang di bawah ya. Panjang alas itu kita ambil dia yang tegak lurus terhadap tinggi. Panjang alas itu adalah alas yang kita pakai itu yang tegak lurus terhadap tinggi. Karena tadi saya pakainya tinggi saya tegak luruskan terhadap AB, maka alasnya yang saya jadikan alas itu berarti AB sepanjang C. Tingginya berarti saya pakai B sin A. Oke, kita ketemu satu rumusnya. Untuk rumus yang lainnya kita analogikan. Bisa lagi yang lain. Setengah atau bisa saya tuliskan setengah BC sin A. Atau bisa juga luas segitiga setengah AB. Berarti kalau di sini AB, di sini sin C. Atau luas segitiganya setengah AC. Kalau AC berarti di sini sin B. Ya, saling lengkap. Hurufnya ada semua. A, C, B, A, B, C. Hanya sinusnya. Oke ya, luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut apitnya dia adalah setengah BC sin A. Setengah panjang sisi kali setengah dari hasil kali panjang sisi dan sinus sudut apitnya. Nih, setengah AB sin C, setengah BC sin A, setengah CA sin B. Paham ya? Oke, selanjutnya jika diketahui dua sudut dan satu sisi. Yang ketiga, jika diketahui luas segitiga jika dua sudut dan satu sisi diketahui. Oke. Kita buat segitiganya. Dua sudut, katakanlah yang diketahui di sini adalah sudut A dan sudut B. Logikanya kalian tahu ya, bahwa segitiga, jumlah sudut dalam segitiga totalnya adalah 180. Jadi kalau dua sudutnya diketahui, maka sudut ketiganya sudah pasti diketahui. Ya. Satu sisinya, katakanlah satu sisinya di sini B diketahui ini adalah A, di sini adalah C. Ingat bahwa segitiga, luas segitiga itu kita butuh tinggi. Saya buat tingginya. Berarti kalau tingginya saya buat di sini, maka alasnya itu adalah C. Saya tuliskan dulu di sini. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya berarti saya tulis C dikalikan tinggi. Oke ya. Nah, sekarang kita gunakan karena di sini ketiga sudutnya diketahui, berarti bisa kita tuliskan aturan sinusnya. Ingat, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ketiga sudutnya kan diketahui. Satu sudutnya, katakanlah tadi sudut B-nya diketahui. Berarti kan bisa saya tuliskan untuk rumus yang lain, bahwa ketika B per sin B itu sama dengan C per sin C. Nah, berarti bisa saya peroleh B itu sama dengan C dikali sin B dibagi sin C. Oke, itu ya. Itu B-nya. Rumusnya yang kita pakai adalah rumus luas segitiga dua sisi. Rumus luas yang berikutnya tadi yang kedua. Saya berarti di sini pakai luas segitiga setengah BC
sin A. Oke, kalau setengah BC sin A, setengah B-nya saya ganti ini, B-nya saya ganti dengan C kali sin B per sin C. Saya kalikan dengan C sin A. Oke, berarti kita peroleh C kali C. Setengah C kuadrat. Saya tuliskan sin A sin B per sin C. Ya. Ini luas segitiga jika dua sisinya diketahui. Atau bisa kita analogikan untuk rumus yang lain, misalkan setengah kali. Kalau di sini A kuadrat, ingat kalau ini C kuadrat berarti sin A sin B. Berarti kalau di sini A kuadrat maka berarti sin B sin C, yang dibagi berarti per sin A. Beda lagi kalau setengah ininya B kuadrat. Berarti di sini sin A sin C di sini dibagi dengan sin B. Oke, paham ya? Jadi tergantung mana yang diketahui. Oke, untuk 3 soal ini sudah paham ya? Ini tadi kita abaikan yang ini. Ini tadi kita abaikan aja. Yang kita pakai adalah rumus yang dari kedua, setengah BC sin A. Maka B-nya kita cari dulu dengan aturan sinus diperoleh B per sin B sama dengan C per sin C. Maka B-nya sama dengan C kali sin B per sin C. Ini kita substitusikan menggantikan B di sini. Oke, setelah diganti, masukkan ini C-nya tetap sin A, tinggal C kali C kuadrat kali sin A sin B sin C. Selanjutnya rumus ini tuh hanya yang kedua ini hanya mengikuti polanya. Ketika ini C kuadrat berarti sudutnya kan beda nih, sudut A, sudut B, dibaginya yang C di bawah, sudut sin C per sin C. Sehingga masing-masing ada 3 rumus luas segitiga. Sampai di situ paham? Oke, ada sebenarnya satu lagi yang keempat. Saya tuliskan di sini rumus luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Ketiga sisinya diketahui. Katakanlah ketiga sisinya itu adalah A, B, C, di mana K itu adalah kelilingnya, A ditambah B ditambah C, dan S itu adalah setengah dari kelilingnya. Jadi setengah kali A ditambah B ditambah C. Maka luas segitiganya adalah akar S dikali S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C. Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya diserahkan kepada kalian sebagai latihan. Ya, dengan memperhitungkan aturan kosinus luas segitiga di nomor pertama, kedua, ketiga. Oke, itu saja ya. Oh iya, lupa. Ada satu soal lagi yang nomor 1. Oke, itu tentang pembuktian rumusnya. Sekarang kita mau bahas tentang soal yang nomor 1. Kalau saya tidak salah, soalnya adalah tentang taman yang berbentuk segitiga. Segitiganya adalah segitiga sembarang, di mana sudut apitnya diketahui 45 derajat dan sisi yang mengapitnya adalah masing-masing 8 meter dan 5 meter. Oke, yang ditanyakan luas taman. Kita gambarkan, andaikan ini tamannya, kita tuliskan sudutnya 45 derajat, sisi yang mengapit 8 meter dan 5 meter. Sudah diketahui berarti ini diketahui satu sudut apit dan 2 sisi. Oke, luas segitiga yang mana yang kamu pakai? Yang pertama, setengah alas kali tinggi. Tahu nggak setengah alas kali tinggi? Alasnya, panjang alasnya tahu nggak? Enggak. Ya, tingginya nggak tahu juga. Yang kedua, jika kedua sisi dan satu sudut apit diketahui. Nah, ini dia.
2 sisi dan 1 sudut apit diketahui. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Setengah hasil kali sisi yang mengapit 8 kali 5. Sinus sudut apitnya 45 derajat. Berarti setengah kali 40. Sinus 45 adalah setengah akar 2. Maka hasilnya adalah 10 akar 2. Oke, selesai. Jadi, luas taman adalah 10 akar 2. Bisa dipahami ya? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe.